Ini udah jam ini juga. Oh, ini udah bisa ya. Bisa. The meeting host Ustaz Muyi host, admit. Berarti ini sama dia harus admitan lah kelamaan. Beda harus pakai. Saya malah ada waiting room. Tadi. Ini aja Ustaz Muyi ya, jadiin apa nih yang laptop ini? Host apa? Akunnya apa? Nama akunnya apa? Joko ini. Iya, Ustaz Muyi jadiin ini ya. Joko host karena kan mau share screen. Ini sudah. Ada cuma host saja. Gimana operator? Ini dari mana ya enaknya? Di sini aja. Sini aja udah. Apa? Tapi nampak sana depan apa segala macam. Kalian nampak lah. Terus sini aja belakang meja ya. Ya bekas. Nah nampak semua ya. Kalian semua nampak. Kalian semua nampak. Dari sini kali ya lebih paten ya. Udah paten kali bah. Ini nih. Nampak semua nih. Udah. Halo. Kaget. Jangan semua. Kenapa matiin yang luar? Oh nggak ada yang luar. Keren ada. Udah mulai ya. Udah mulai. Baik. Udah jam 9 nih. Nanti jam 9:10 keluar nih. Mana sih? Oke baik. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Pak Ahmad jualan ketoprak. Mari jawab salam dengan kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Memang itu pantun singkat ya. Ada versi panjangnya, tapi biar singkat aja nggak apa-apa. Baik teman-teman, kita mulai. Di sini saya sebagai pengantar aja teman-teman ya. Tentunya pemateri utama adalah yang sudah hadir di tengah-tengah kita ini. Oke, bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Amma ba'd. Alhamdulillah teman-teman, segala puji bagi Allah yang masih memberikan kita nikmat sehat, nikmat kesempatan sehingga kita masih bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan dengan lancar. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwa berkumpulnya kita pada malam hari ini di tempat yang tercinta, kelas Akademi Dakwah Indonesia Sumatera Utara, yaitu dengan ada tujuan ya tentunya, yaitu pelatihan pengobatan bekam ya, atau Tibun Nabawi ya. Tibun Nabawi adalah pengobatan ala Rasulullah. Sederhananya teman-teman, Tibun Nabawi itu adalah pengobatan ala Nabi ya, atau pengobatan yang disandarkan kepada
hadis ya yang berkaitan tentang ilmu kedokteran. Seperti itu. Nah, sebelum pemateri akan menjelaskan ya materi Tibun Nabawi dalam hal ini insya Allah tentang bekam ya. Maka sebelumnya tentunya alangkah baiknya kita semua mengenal siapa sih pemateri yang spesial ini. Karena ada pepatah tak kenal maka tak bisa ngutang. Itu jadul, tak kenal maka tak sayang. Ada versi baru, tak kenal maka tak bisa ngutang gitu ya. Iya benar. Contoh misalnya nih, Mulki lagi bokek nih, nggak ada duit buat beli somai misalnya. Maka bilang, Iqbal minjem dong 5.000 gitu, mau beli somai. Kata Iqbal, oh ya ini. Kenapa bisa kayak gitu? Karena kenal. Coba kalau nggak kenal, udah minjem aja ente di situ tuh. Ya saya nggak kenal, malu gitu. Maka ada pepatah baru, tak kenal maka tak bisa ngutang. Ya. Baik, siapa beliau? Beliau adalah Muhammad Iqbal Fathul Haq. Jadi nama lengkap beliau Muhammad Iqbal Fathul Haq. Panggilannya Iqbal ya. Jadi bukan Muhammad atau bukan Fathul atau bukan Haq, tapi Iqbal ya. Dan tempat kelahiran beliau Bekasi, 20 November 1998 ya. Tadinya saya kira beliau lebih muda ya. Ternyata tahunnya sama ya, bahkan beliau lebih dahulu ya lahir di dunia ini. Baik, dan yang terpenting status beliau ya. Saya nggak perlu nyebut jenis apa segala macam, udah tahu semua. Status beliau masih jomblo fisabilillah insya Allah ya. Belum menikah, jadi bagi akhwat di sana mungkin punya saudara, punya keponakan, teman-teman juga yang mau memperkenalkan, dipersilakan terbuka lebar. Adapun riwayat pendidikan beliau, yang pertama sekolah dasar. Beliau sekolah di SDN Durenjaya. Berapa di 11 ya? Durenjaya 11 Bekasi. Lalu melanjutkan di SMPIT Ibnu Sinan ya, Ciamis. Lalu melanjutkan di sekolah menengah atas SMK Karyaguna 1 Bekasi dan kuliah di STID Muhammad Nasir Saleh Tinggi Ilmu Dakwah Muhammad Nasir. Adapun pengalaman organisasi beliau diantaranya adalah komunitas perpustakaan ya, salah satu komunitas di kampus STID. Beliau juga bidang wakil ketua asrama pada tahun 2019. Selain itu beliau juga sebagai bidang dokumentasi panitia Mila. Mila itu adalah singkatan dari Musabaqah Islamiyah lil Aulad ya. Jadi adalah nanti ya program kampus itu. Terus beliau juga termasuk bidang komunikasi panitia Mastama. Bidang bendahara Rehab Hati Bekasi Timur. Nah, teman-teman, sedikit komunitas Rehab Hati ini adalah komunitas yang terfokus kepada Tibun Nabawi ya, termasuk pelatihan ruqyah, bekam itu diantaranya beliau mendapat ilmu itu dari komunitas Rehab Hati ya. Terus beliau juga divisi UKM, DEMA, Dewan Eksekutif Mahasiswa STD Muhammad Nasir, anggota komunitas pencinta masjid ya, KPM yang kalian nanti semester 5 tinggal di masjid. Beliau juga anggota Kepala Dakwah STD Muhammad Nasir. Jadi itulah biografi singkat beliau. Jadi yang terpenting tadi nama panggilan ya, yaitu sama kayak saya, Ustadz Iqbal gitu ya. Ya itu saja teman-teman pengantar singkat dari saya. Untuk lebih jelasnya ya, apa itu Tibun Nabawi, lalu bekam itu seperti apa sih, sejarah bekam bagaimana titiknya di mana saja kalau orang mau bekam. Nah semua itu akan dijelaskan oleh pemateri Ustadz Iqbal Fathul Haq. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, saya ini ya pamit undur diri. Videonya dibuka ya. Tentang materi pengobatan. Video Zoom-nya. Sebelumnya teman-teman mungkin sudah kenal ya sedikit tentang saya yang tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Iqbal. Jadi sebelumnya Ustadz Iqbal ini merupakan senior saya. Ustadz Iqbal, suaranya kecil.
Ustadz Joko Purnomo, mic-nya diaktifin ya, supaya aku juga dengar penjelasan Iqbal. Itu nggak kedengeran ini ya suaranya. Tes. Jadi sebagaimana yang sudah kalian lihat, saya ketika di mahasiswa itu sebenarnya saya bukan siapa-siapa. Saya bukanlah pembicara. Jadi saya lebih banyak kepada lapangan gitu ya. Jadi untuk masalah organisasi juga saya lebih ke lapangan, untuk masalah kegiatan juga saya senangnya di lapangan. Jadi ketika jadi mahasiswa bagaimana Ustadz belajar? Ya jujur saya juga males orangnya ketika masalah akademik. Tapi ketika masalah kegiatan-kegiatan sosial, kegiatan-kegiatan kemasyarakatan dan keorganisasian saya sangat tekuni gitu kan. Karena saya pernah diberitahu oleh seorang dokter bahwasanya ketika di S1 ini memang penting yang namanya kita belajar teori, kita berbanyak literasi. Namun juga kita harus seimbangkan dengan namanya pengalaman gitu kan. Nah, di situ saya juga pikir ketika saya mengejar teman-teman memang sangat susah. Karena teman-teman juga tahu ya, saya ini lulusan dari STM. Nah, di situ saya harus mengejar untuk teman-teman yang dari pesantren, dari ADI, sehingga sangat sulit. Makanya saya harus menguasai bidang yang mana mungkin teman-teman juga nggak bakalan 100% ke arah sana gitu kan. Makanya saya mengambil bidang Tibun Nabawi ini seperti itu. Itu untuk singkat dari saya. Kemudian berbicara Tibun Nabawi ya teman-teman. Ini gimana? Nah, berbicara dengan Tibun Nabawi sebenarnya sangat luas teman-teman. Kalau misalkan teman-teman baca kitab-kitab Tibun Nabawi, baik yang bahasa Arab ataupun yang Indonesia, karang-karangan ustadz-ustadz atau dokter-dokter Islam di Indonesia atau di manapun, itu sangat luas masalah Tibun Nabawi. Bukan saja Hikam, bukan saja Ruqyah, bukan saja Pasdu dan sebagainya. Namun juga di situ ada tentang keilmuan herbal. Herbal ini baik dari segi tanaman yang yang dari Rasulullah, baik pun tanaman-tanaman yang kita kenal di Indonesia seperti itu. Nah, di sini sangat luas sekali Tibun Nabawi. Nah, namun di situ sebenarnya saya pengen sekali menguasai semuanya. Bahkan untuk menguasai itu kita perlu yang namanya tahapan diagnosa seperti para dokter yang kita kenal gitu kan. Misalkan gini, ketika teman-teman nih pengen ke dokter, pasti kan bakal ditanya dulu kan diagnosa. Nah, seperti itu. Dan juga teman-teman akan dikasih resep bagaimana nih obat yang tepat. Nanti teman-teman minta ke bagian apoteker dikasih obatnya. Kemudian juga disaranin buat olahraga dan sebagainya. Begitu juga dengan terapis Islam gitu kan. Dia diagnosa, kemudian juga diberikan petunjuk herbal yang cocok, baik itu dari segi tanaman dan sebagainya. Kemudian baru dikasih saran seperti bekam dan juga memperbaiki keimanan dan ketakwaannya seperti itu teman-teman. Nah, kita masuk saja ke pengobatan ya. Jadi di sini yang saya fokuskan bahwasannya bukan ini ya, pengobatan bukan secara umum, tapi pengobatan bagi orang-orang Muslim gitu kan. Dimana yang diajarkan Nabi itu bahwasannya pengobatan secara herbal kan banyak tuh ya di buku-buku pengobatan Tibun Nabawi. Nah di sini juga saya juga fokus untuk pengobatan jasmaninya. Walaupun nanti akan terbagi menjadi ruhani dan jasmani. Contoh pengobatan ruhani itu ada yang tahu teman-teman? Tahu nggak? Ruqyah, salah satunya ya. Ya, salah satunya Ruqyah. Nah, di sini Ruqyah juga merupakan pengobatan yang kalau diistilahkan pengobatan dari langit. Jadi pengobatan dari langit
yang mana unsurnya itu untuk mengobati yang ada di dalam jiwa, baik itu kotoran-kotoran jiwa yang seperti kita syahwat, subhat dan sebagainya. Nah, untuk jasmani sendiri, tubuh kita. Nah, kita harus mengobatinya dengan apa? Ya dengan pengobatan yang ada di bumi. Seperti itu. Jadi ibarat ruhani itu dari langit, yaitu seperti ruqyah. Ruqyah itu dari mana? Al-Quran bukan? Doa-doa Nabi bukan? Nah, itu dari langit, dari Allah. Kemudian juga jasmaninya, maka diambilnya dari mana? Dari bumi. Baik itu secara herbal, kemudian juga yang diajarkan Rasulullah, seperti berbekam dan sebagainya. Nah, itu merupakan salah satu keseimbangan antara pengobatan rohani dan jasmani. Nah, untuk itu saya akan lebih fokus untuk pengobatan jasmani. Nah, di sini walaupun banyak hadis-hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan bahwasannya pengobatan jasmani ini banyak sekali. Namun saya mengambil dari sebuah hadis. Nah, ini kemarin saya ini karena buat slide-nya ini semalaman ya. Kemarin tuh dari habis sisa sampai jam 1 malam saya buat, itu sangat dadakan nih. Saya juga disuruh karena saya besok insya Allah akan diberangkatkan ya ke Kaban Jahe. Jadi qadarullah saya agak buru-buru. Saya ngambil dalilnya itu ngopi dari file PDF. Jadi kan agak susah tuh ya Arabnya itu, acak-acakan. Jadi saya Indonesianya aja. Nah, di sini saya mengambil dari dalil Sahih Al-Bukhari. Bahwasanya kesembuhan ini kata Rasulullah SAW ada 3 macam, yaitu dengan pertama apa, teman-teman? Madu. Kemudian yang kedua dengan berbekam. Kemudian yang ketiga dengan besi panas atau kai. Nah, zaman Nabi, bahkan sebelum Nabi itu menggunakan pengobatan kai. Seringnya di zaman Nabi. Seringnya di zaman Nabi itu menggunakan kai. Ketika perperangan itu, ketika mereka luka, salah satu caranya biar cepat sembuh itu diobati dengan besi panas. Walaupun rasanya menyiksa, tapi cepat sembuh seperti itu. Nah, oleh karena itu Rasulullah nggak mau nih, maksudnya walaupun sembuh sama dengan menyiksa tubuh kita. Nah, Rasulullah menyarankan untuk kalau bisa jangan menggunakan kai gitu kan. Di situ kan dijelaskan ya. Tidak menganjurkan. Artinya boleh, tidak dilarang. Boleh, tapi sebaiknya carilah pengobatan lain. Nah, di situ kan banyak hadis-hadis tentang herbal-herbal dan pengobatan bekam, pasdu dan sebagainya. Nah, di sini saya tambahkan lagi dalil tentang bekam, yaitu pengobatan paling utama yang kalian gunakan adalah bekam. Nah, jadi dari sekian yang Rasulullah SAW sampaikan tentang pengobatan dari segi ini ya, fisik, bukan dari yang diminum, tapi fisik yang benar-benar dari luar, bukan yang diminum. Nah, itu adalah yang paling baik itu berbekam. Itu. Jadi dari jasmani ini ada pengobatan yang dimasukkan ke dalam tubuh, ada yang dari luar tubuh. Seperti misalkan herbal yang dimasukkan ke dalam tubuh, ada juga herbal yang buat salep gitu kan ya. Nah, sampai sini paham nggak teman-teman? Paham ya, insyaallah. Baik, sebelum itu ada pertanyaan nggak? Sebelum lanjut, ini Ustaz Iqbal, mohon maaf. Saya ingatkan teman-teman, ini 1 menit lagi kayaknya Zoom-nya mati. Jadi nanti masuk link Zoom yang sama ya. Ya, tidak apa-apa. Nah, sampai ini ada pertanyaan teman-teman? Yang ikhwannya atau yang akhwatnya tentang pengobatan ini? Nggak ada ya, oke? Belum ya, baik. Iya, silakan. Jadi kita mau keluar dua atau gimana Ustadz Iqbal? Lanjut saja ya. Oke, untuk mempercepat waktu, kita langsung saja masuk ke slide selanjutnya. Nah, di sini kita masuk ke definisi. Jadi untuk bekam sendiri, saya lebih ke lapangan ya teman-teman.
Saya belajar bekam ini 2020 Januari. Jadi sekitar mau 2 tahun. Nah, jadi saya lebih ke lapangan untuk mempresentasikan bekam sendiri saya nggak pernah gitu kan. Jadi agak bingung untuk menyampaikannya. Sebenarnya kalau untuk teman-teman minta belajar, kadang-kadang saya pengennya, ayo sini aja datang ke tempat saya. Jadi saya liatin caranya. Tek. Cara yang lebih simple, nggak membahayakan, tapi bermanfaat gitu kan. Bahkan kalian dapat uang lebih kayak gitu kan. Itu ada triknya kayak gitu. Nah itu mah nanti lah omongin tentang trik. Iya, misalkan ini saya tinggal nanya aja. Seperti itu. Kalau misalkan teman-teman nih di kota ya, di Bekasi, nggak tahu saya di Medan ini berapa nih, atau di Sumatera Utara untuk biaya bekam berapa nggak tahu. Mungkin karena kalau ke bukan Islam, kalian tarik aja lah lebih, gitu kan. Nah untuk tarifnya sendiri, kalau nggak salah itu ada hadis berapa dinar gitu atau dirham. Pokoknya setara dengan 1 kambing. Itu untuk bekam gitu kan, setara dengan 1 kambing. Tapi ada juga hadis, kita bukan menarik, tapi kalau ditanya berapa sih kayak gitu. Tapi lebih baik kata para ulama juga kita tidak boleh mengambil upah dari berbekam gitu kan. Tapi ya silakan terserah kalian. Saya tidak melarang, tapi saya menganjurkan karena kalian sekolah di dakwah, maka kalian harus orientasinya dakwah, seperti itu ya. Nah, karena akan lebih banyak dapat tipnya, dapat pahalanya. Nah, di sini untuk bekam sendiri, saya lebih banyak pengalaman di lapangan seperti bekam panggilan. Kemudian juga ketika saya kafilah dakwah di Ponorogo, saya walaupun sebulan, alhamdulillah ini adalah pintu masuk saya ketika dakwah. Ketika itu saya sangat bingung, Kang. Ketika saya di Jawa Timur itu saya nggak bisa bahasa Jawa. Gimana cara masuknya gitu kan. Nah, dengan itu ya saya deketin masyarakat. Kemudian saya coba salah satu masyarakat ini saya ada pengobatan. Dan juga saya juga sosialisasi di Kultum. Saya sampaikan bahwasanya saya punya sedikit pengobatan di situ pengen mengadakan baksos. Nah, di situ alhamdulillah 1 kampung saya bekamin tuh setiap hari. Itu bulan puasa. Ya Allah. Jadi artinya bukan berarti ini pintu masuk untuk dakwah gitu. Itu salah satu aja. Tapi teman-teman kalau nggak mau ke arah sana nggak masalah. Banyak cara berdakwah gitu kan. Nah, kita langsung aja untuk definisi bekam sendiri. Saya ambil dari Wikipedia bahwasanya bekam adalah al-hijamah kalau bahasa Arabnya ya. Yaitu penyedotan lokal darah dari sayatan kulit kecil. Jadi diambilnya itu dari kulit luar, teman-teman, kulit luar. Bukan kulit yang dalam. Kalau terlalu dalam nanti ke daging dia, kulit luarnya. Bekam merupakan metode pengobatan dengan cara mengeluarkan darah statis atau kental yang mengandung toksin dari dalam tubuh manusia. Berbekam dengan cara melakukan pempakuman di kulit dan pengeluaran darah darinya. Pengertian ini mencakup 2 mekanisme pokok dari bekam, yaitu proses pempakuman kulit, kemudian dilanjutkan dengan pengeluaran darah dari kulit yang telah dipakum sebelumnya. Nah, jadi bekam itu sebenarnya ada dua sistematis mekanisme. Pertama, kalian mempakum, kemudian yang kedua mengeluarkan darah. Nah, jadi ketika kalian cuma mempakum, itu sebenarnya bukan disebutnya bekam, hanya mempakum saja. Tapi ketika dikeluarkan darahnya, maka itu disebut dengan bekam. Nah, namun di istilah Indonesia, kita mengenalnya bekam kering, bekam basah. Ada yang pernah dengar? Bekam basah pernah dengar ya? Nah, kayak gitu. Sebenarnya ini cuma istilah di Indonesia aja gitu kan. Sebenarnya kalau misalkan nggak dikeluarin darah, ya itu cuma dipakum doang, dikeluarkan anginnya, dikendorkan otot-ototnya, supaya badannya itu ini lagi, segar lagi, seperti itu. Kemudian kita lanjutkan untuk sejarah bekam sendiri. Nah, ini saya mengambil dari modul pelatihan bekam Nur Syami Rahmat Prihantoro, LKP Holistik. Nah, beliau menyebutkan bahwasannya, nggak tahu ya beliau ngambil sumber dari mana. Saya mengambil sumber dari beliau, bahwasannya
bekam ini sudah dikenal dari ribuan tahun. Nah, sejak Nabi Musa alaihissalam, jadi sejak Bani Israel ya, pada saat negeri barat Yahudi dan Nasrani masih tidur panjang dalam dunia kedokteran dan Islam dalam masa kejayaan. Kemudian pengobatan dengan hijamah merupakan cara klasik yang sudah dikenal di berbagai bangsa manusia. Kertas-kertas papirus yang pernah ditulis bangsa Mesir kuno menjadi bukti adanya pengobatan dengan sistem hijamah. Nah, jadi bahkan sampai Yunani kuno juga mereka belajar bekam ya, walaupun caranya nanti berbeda. Entah itu pakai yang tanduk dan juga bukan pakai yang tusukan, bukan pakai sayatan, mungkin pakai gigi taring atau gitu yang tajam-tajam kayak gitu kan. Kemudian juga yang ketiga, ketika di zamannya Nabi SAW, di situ juga ditekankan kembali yang namanya bekam. Walaupun nanti caranya berbeda dan juga di dalamnya dimasukkan tentang kereligiusan, entah itu tawakal dan sebagainya. Nah ini mamaratu lailatan asra bihi bimalain illa qalu ya Muhammad mur ummataka bil hijamah alaika ya Muhammad bil hijamah. Aku tidak berjalan di hadapan sekelompok manusia malaikat pada malam ketika aku diisrokan, kecuali mereka berkata, wahai Muhammad, perintahkanlah umatmu agar berbekam. Nah ini sejarah berbekam. Jadi ketika beliau Shallallahu Alaihi Wasallam Isra ya, tahu kan Isra? Nah di situ malaikat menyuruhkan kepada Muhammad itu untuk berbekam. Sampai beberapa kali, 3 kali atau sampai berapa? Rasulullah diserukan oleh malaikat untuk menyuruh kepada umatnya berbekam. Itu sejarah bekam. Nah, kemudian kita lanjut saja. Di sini saya langsung memberikan teknik, yaitu pertama dari titiknya, dari titik bekam sendiri. Jadi kita langsung aja ya, supaya mempercepat. Dari titik bekam ini, saya mengambil yang sudah saya pelajari dari guru saya, walaupun saya mengambil dari beberapa guru. Jadi seperti kalian nih, kalian belajar dari saya. Nanti ketika kalian memperdalam, itu kalian akan berbeda lagi. Oh, begini. Nah itu kalian akan mendapat kesimpulan sendiri. Nah seperti saya ini mendapatkan kesimpulan sendiri. Bahwasannya titik bekam itu kalian bisa mengambil dengan 3 titik. Pertama titik sunnah, sebagaimana yang dalil-dalil hadis Rasulullah SAW tentang titik-titik bekam itu kan banyak ya. Tapi yang lebih utama itu ada 10 titik seperti yang digambar di yang ada di depan ya teman-teman. Kemudian juga yang kedua titik sasaran. Jadi anatomi tubuh. Misalkan gini, teman-teman dadanya nyesek. Berarti teman-teman bisa fokusnya ke dadanya ya, fokus ke dadanya di bekam. Di dadanya atau di belakang setara dengan titik pembuluh darah mengarah ke dada atau paru-parunya. Karena kemungkinan ketika kita nyesek di dada antara masalah paru-paru dan organ-organ yang berdekatan lainnya, seperti itu. Nah, itu untuk titik sasaran anatomi tubuh. Kemudian titik meridian akupuntur. Di sini sebenarnya saya belum belajar karena titik akupuntur ini sangat banyak sekali, sampai 300-an titik. Nah, di sini juga saya bingung juga untuk titiknya itu dia punya jalurnya sendiri. Saya juga belum belajar masalah akupuntur ini. Jadi, saya hanya memberikan 3 titik ini aja. Silakan teman-teman bisa memperdalam. Nah, ini untuk 10 titik ini, mungkin teman-teman kalau bisa dihafalin ya. Nah, pertama, coba teman-teman dipegang di sini. Ini titiknya ini di kepala ini namanya ala roksun atau umum mugit. Terkenalnya umum mugit, tapi kalau di bahasa Arabnya ala roksun. Dia setara dengan ini teman-teman. Ini kan kuping ya. Kalian lurus aja. Lurus. Nah, di sini. Bisa lurus aja di kuping. Nah, ini. Tahu ya? Nah, ini titiknya di sini. Jadi kalau kalian ngebekam orang atau kalian mau dibekam, bilang aja, Pak, ini bekamnya segini ya, di titik ini. Atau kalian sesama teman gitu. Nah, kemudian yang kedua itu al-akhdain. Al-akhdain itu di leher. Leher
di sini ya, di leher, jangan terlalu bawah. Jangan terlalu bawah. Kalau terlalu bawah di sini ada namanya kelenjar apa? Ketika kalian tusuk ke terlalu dalam itu bisa menyebabkan apa gitu ya? Dampak. Jadi untuk nyari amannya kalian agak atasan dikit antara jadi kayak nyerong gitu, nyerong. Jadi nggak gini, nggak gini juga, nyerong. Kayak gitu ya. Insya Allah kalian kalau langsung praktek nanti bisa ada gambarannya. Nah, itu. Itu namanya apa teman-teman? Al-akhdain. Jadi 2 akhdain leher. Kemudian yang ketiga punuk al-khail. Al-khail tahu di mana? Kalian coba pegang di belakang. Ada ini apa namanya? Punuk, tulang yang maju, Ketemu nggak? Ketemu ya. Nah, dari tulang ini ada spidol nggak? Dari tulang itu kalian kasih jarak ini, misalkan ini tulangnya ya, kalian kasih jarak segini, satu jari. Jadi misalkan ini tulang ya, nah kasih jarak 1 jari ke bawah, ini tulangnya kasih jarak 1 jari, kira-kira lah. Nah itu titiknya yang tepat kalau dari guru saya. Tapi nantinya ketika kalian belajar di guru lain bakalan berbeda lagi. Nah itu untuk memperdalamnya silakan. Kemudian selanjutnya adalah al-katifain, pundak. Pundaknya jangan terlalu di sini, tapi agak munduran di sini. Dan juga jangan terlalu di tulang belikat. Karena ketika ditusuk jarum dia agak sakit. Jadi agak majuan. Ya. Itu nanti disesuaikan untuk masalah kopnya, disesuaikan ukuran tubuh teman-teman. Begitu. Kemudian selanjutnya adalah al-warik. Al-warik itu ada di sini teman-teman. Di apa ya? Pinggul. Organnya itu ginjal. Nah, caranya gimana cara ngetahuinnya? Teman-teman nih, tahu pusar? Tahu pusar? Nah, pusar ini kalian dilurusin, betul. Nah, betul. Itu ya. Tapi sini bisa apa enggak? Ini apa? Al-rasul. Leher, al-as. Punuk. Karena al-kahil. Kemudian ini pundak. Al-katifain, baik. Kemudian yang sebelum terakhir al-warik di mana? Bagus. Oke. Paham ya? Insyaallah. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Belum ya? Kemudian yang terakhir betis. Nah, betis ini mudah lah. Kalian tinggal cari aja. Karena ini titik pusatnya, pembuluh darah dari kaki. Kalian kalau lihat jalur pembuluh darah kaki sampai sini tuh mengalirnya pusatnya di sini, di betis pembuluh darah. Seperti itu. Jadi untuk 10 titik ini sangat dianjurkan Nabi. Jadi ketika kalian tanya nih, Bapak punya penyakit apa atau ada keluhan apa? Oh, saya tidak ada, saya pengen dibekam aja, penasaran. Ya udah kalian kasih aja beberapa titik. Nah, titik ini entah itu al-kahil, terus al-khdain kasih 3 aja atau ditambah al-warik. Nah, seperti itu. Karena pengalaman saya ketika di Ponorogo itu, ketika di Jawa Timur, rata-rata karena mereka petani, sakitnya itu di mana teman-teman? Di pundak sama di pinggang. Iya, jadi saya kasih aja di sini 3, di sini 4. Udah, besoknya lagi bilang saya sembuh gitu kan. Cuman gitu doang kan. Masya Allah. Nah, ntar masalah kayak dikasihnya itu terserah kalian lah, terima atau enggak kan. Kayak gitu. Nah, itu untuk 10 titik sunnah. Ada yang ditanyakan untuk titik ini? Belum ya? Tapi kalau misalkan kalian nih dia sakitnya di apa ya? Di rahim atau di ini biasanya apa ya namanya?
ambeien apa ya? Wasir ya? Wasir ambeien. Bukan yang turun bro apa namanya? Turun bro. Nah, itu di sini masalahnya kalian bekamnya antara di titik sasaran langsung di sini. Gak usah malu lah. Terapis itu nggak malu, nggak jijian gitu kan. Kalian di sini ditambah lagi di pinggangnya gitu kan. Kalau kalian nggak tahu titik-titiknya, titik anatominya kayak gitu kan. Nah, seperti itu. Kemudian nih yang penting juga nih, teknik bekam. Nah, sebenarnya banyak sekali teknik bekam, tapi saya mengenalkannya 4 saja. Di sini ada bekam kering, kemudian bekam luncur, bekam basah, dan bekam api. Nah, untuk bekam api sendiri saya belum pernah belajar, tapi untuk 4 bekam ini sangat sering digunakan. Kalau kalian lihat belajar mendalami, sangat sering 4 bekam ini. Nah, pertama bekam kering. Jadi hanya sekedar pempakuman pada kulit. Nah, ini manfaatnya untuk membuang angin dari dalam tubuh, melemaskan otot, serta saraf, dan membantu mengatasi penyakit tanpa harus melukai kulit. Gitu. Untuk bekam luncur sendiri, dia itu diambil dari bekam kering. Jadi sebelum bekam kering itu ini ya, dikop, dilepas lagi gitu aja. Nah, sebelum itu masa kan kalian cuma ngebekam kayak gitu doang kan, nggak enak banget gitu kan, cuma nungguin. Nah, supaya kalian ada kegiatan apa? Di bekam luncur. Kalian diluncur, di apa namanya, ya biar ototnya nggak kaku gitu kan. Biar ada kegiatan juga kalian, nggak nungguin, nggak bosan gitu kan. Dan juga biar membuat nyaman pasiennya atau klien kita. Kalau misalkan udah tidur, udah kita mau bekam berapa banyak atau berapa lama, apa dulu mau ngopi atau terserah kan. Kalau udah tidur main enak, udah nyaman dah. Nanti udah selesai, udah selesai, gitu kan, gitu aja. Kemudian manfaatnya itu bekam luncur sama seperti ini, dia melemaskan otot-otot saraf, kemudian juga mengeluarkan angin-angin dari tubuh. Kemudian juga selanjutnya adalah bekam basah. Nah, bekam basah ini yang insya Allah kita pelajari malam ini ya. Ini sama ketika melakukan bekam basah ini kalian supaya lemes juga kan. Nanti kan enak kalian ketika tinggal tusuk, itu mereka pasien ini nggak sakit. Ini salah satu tekniknya. Nah, kemudian bekam api, ini jenis merupakan salah satu teknik bekam tertua yang digunakan cara kerjanya adalah dengan meletakkan api di bagian dalam gelas. Nah, untuk bekam api sendiri sebenarnya sudah dilakukan sejak zaman dulu ya. Jadi kan nggak ada vakumnya, jadi mereka menggunakan tanduk atau nggak ada gelas dulu ya. Emang udah ada gelas? Zaman dulu kan jarang ya, paling pakai apa ya, pakai batok kelapa atau apa gitu kan, nggak tahu kita kan. Nah, itu caranya gitu dia, dibakar dulu, atau pakai apa gitu, minyak tanah, kapas gitu kan, api. Nanti apinya itu kan uapnya udah ke atas kan, asapnya baru langsung ditancap ke ini. Nanti dia langsung ini sendiri, narik sendiri. Nah, seperti itu bekam sejak dulu. Untuk ininya di zaman Nabi mereka menggunakan ini ujung pedang atau ujung pisaunya karena tajam banget sekali ya. Pedang mereka itu tajam sekali seperti silet kalau di kita. Nah, tapi pedang sekarang ini udah nggak setajam dulu gitu. Kemudian ini untuk persiapan sebelum pembekaman juga sangat penting. Pertama itu ada persiapan dari peralatannya. Kemudian yang kedua persiapan tempatnya. Kemudian persiapan kondisi pasien. Nah, untuk peralatan sangat penting. Jadi kalau kalian sebelum ngebekam, pastikan dulu alat kalian lengkap. Jangan bilang iya. Tapi kalau kalian sudah merasa lengkap, kalian baru bilang iya, siap gitu kan. Nah, di sini cuman nggak lengkap sih ini. Sebenarnya peralatan bekam ini sangat lengkap, tapi saya hanya yang saya bawa di sini. Nah, ini sudah teman-teman bisa baca. Kemudian persiapan tempat seperti biasa, kalian kalau misalkan rumah sakit kan pengennya bersih. Begitu juga kalian bekam, tempatnya dilihat, kemudian juga dihindarkan dari gambar-gambar bermakhluk. Kalian tahu sendiri kan,
kesembuhan itu dari siapa? Dari Allah ya. Kita hanya wasilah mengobati saja. Obat itu apa? Obat itu untuk sementara. Jadi walaupun kalian bekam, kalau misalkan Allah tidak meridhoi untuk sembuh, itu bakalan sembuhnya sementara. Hanya sekedar mengobati, meringankan saja. Nah, makanya kalau bisa kita dikasih pemahaman keridusan. Kalau misalkan kita bekam panggilan, di rumah patung atau apa, kalau kalian nih, bilang aja, tolong pokoknya turunin apa. Ini pokoknya yang bernyawa diturunin, kayak gitu. Karena misalkan apa namanya, misalkan ini kalian sudah turunin, itu malaikat akan turun ketika kalian berdoa. Malaikat akan mengaminkan, gitu kan. Jadi Allah akan memberikan kesembuhan, kayak gitu. Itu pemahamannya. Kemudian yang ketiga ini adalah kondisi pasien. Jadi pastikan dulu pasiennya itu kuatnya nih. Kayak misalkan dari segi fisiknya, misalkan dia ini punya penyakit apa, kemudian juga kondisinya lagi lemah atau sedang fit atau sedang apa, kita harus pastikan dulu nih. Kemudian juga dia ini apa namanya, kegiatannya apa. Jadi di situ kita bisa melihat, oh kegiatan ini berarti untuk bekamnya itu harus banyak atau harus sedikit, kayak gitu kan. Karena kan kita nggak tahu nanti setelah bekam itu resikonya apa. Nah itu. Nah ini untuk doa-doa yang dibaca dalam terapi. Seperti biasa pada umumnya kita membaca ta'awudz, auzubillah, kemudian juga membaca basmalah, kemudian juga sholawat Nabi, dan dilanjutkan doa kesembuhan. Nah ini semua langkah-langkah pengobatan Islam harus diawali dengan ini ya, teman-teman. Baik itu ruqyah dan sebagainya, itu kita ta'awudz, basmalah, sholawat, dan doa kesembuhan. Nah ini kalau bisa teman-teman hafal ya malam ini. Udah ya, Allahumma rabban nas, azhibil basa isfi wa anta syafi, la syifani la syifa'uk, syifa'an la yughadiru saqama. Ada yang sudah hafal? Coba baca, siapa lupa, antum yang angkat tangan. Sifat Allah yughadiru saqama. Oke. Coba antum baca. Isfi. Ya bagus. Ada lagi yang siap? Antum coba, ya tunjuk. Coba, ayo. Henry, ayo. Ya udah baca, Iqra. Ya, bagus. Tapi kurang ya doanya ya. Ini mohon maaf, saya ngambilnya bukan dari ini. Yang saya hafal. Jadi ini saya ngambilnya dari jurnal. Jadi agak kurang nih. Tapi nggak apa-apa. Teman-teman insya Allah hafal ya doa ini. Karena semua pengobatan itu diawali dengan ini. Kalian juga ketika mendoakan orang sakit, ini yang dibaca. Kalian ngobati diri sendiri ataupun ngobati orang lain, ini doanya. Sangat penting kalian hafal. Kayak gitu. Bahkan nih orang-orang tua kayak orang tua kita nih dengan basmalah aja Al-Fatihah mereka yakini bisa bisa sembuh itu dengan air putih. Nah, kalian nih dengan doa ini, doa yang sesuai sunnah ini, kalian bacakan pada air putih. Kalau kalian yakin, insya Allah sembuh semua penyakit, begitu. Masya Allah. Nah, baik. Mungkin itu saja ya untuk materi pada malam ini. Untuk akhwatnya ya. Untuk ikhwannya kita praktek gimana? Ya. Siap ya? Paling di bawah nggak apa-apa ya, dingin. Nah, nanti semua tenang. Jadi gimana, Ustaz? Ini
Tapi gimana nih modelnya? Hah? Praktek. Oke. Ini ya, bahan percobaannya nih. Ustaz ini Iqbal dulu. Tapi jangan yang benar-benar aja. Enggak apa-apa, bahas aja. Enggak soalnya. Iya. Tapi yang ini. Oke, coba gimana? Kita langsung cepet aja ya. Tapi awal dari semua kan? Udah keluar ahatnya? Ya, awal dari semua. Assalamualaikum. Yang akhwat boleh keluar Zoom ya. Soalnya kami yang akhwatnya boleh keluar Zoom. Kami mau praktek film. Jadi nanti gimana pribadi juga saya Sudah tolong Zoom ya. Oh iya kan? Keluar aja Ustaz. Ini mereka berada di sana. Dia enggak sudah dibantu. Cepat tapi kelas. Ya, enak kalau masih mana lagi foto? Boleh satu orang juga ambil apa?
Jadi teman-teman tak ini ya, nyari 1 jam sebelum dan sudah makan. Sebelum dan sudah makan dan mandi. Jadi sekarang ditanya, Mas, ini saya harus makan dulu nggak? Ya bapak kalau makan tunggu 1 jam dulu. Kalau misalkan bapak mau makan tunggu 1 jam dulu. Mandi juga sama. Kan ada kalau misalkan di Bulu Bayi makan ini harus 1 hari jangan mandi. Gitu. Akan berbeda. Tapi guru saya mempermudah 1 jam. Pertanyaan tersebut. Nanti ada caranya saya kasih tahu. Biar mulai. Guys, ini mau. Ini saya keluarin aja ya.